Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang dia dapat juga 400 tapi dengan cara hasil mencuri kan. Artinya rizki itu nggak akan kemana. Tetap segitu-gitu juga gitu maksudnya. Anda mau cari dengan cara halal, Anda mau cari dengan cara haram, tetap segitu. Lalu buat apa berdusta untuk mencari rizki? Coba, buat apa kemudian orang menipu untuk mencari rizki? Toh juga ujung-ujungnya juga segitu, tidak lebih dari yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini maka artinya qaddara rizqahu fahadalahu tariqar rizki. Artinya qaddara di sini artinya Allah takdirkan rizkinya dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk bagaimana cara mencarinya. Bagaimana cara mencarinya? Rizki Allah itu banyak, ikhwan. Di mana-mana, hanya orang malas saja yang kemudian merasa sulit untuk mendapatkan rizki. Sampai begini, ikhwan. Ada satu kisah. Ada seorang bahasa namanya Al-Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Dia hidup di masa kerajaan Abbasiyah. Jadi Al-Asma'i ini suatu ketika dia safar. Karena Al-Asma'i itu kan memang suka safar, belajar dari mana-mana negeri. Begitulah, zaman dulu kan rihlahnya para ulama kan seperti itu. Dari negeri ke negeri cari ulama belajar gitu. Jadi suatu ketika Al-Asma'i ini ketika berjalan di padang pasir, jumpa pula dengan Arab Badui. Arab Badui, orang bodoh. Tetapi masih fitrah hatinya. Jadi ketika kemudian Arab Badui ini bertanya, siapa kamu? Saya Al-Asma'i dari suku Asma. Oh, Anda Al-Asma'i, dari mana kau datang? Dia mengatakan dari negeri yang di situ dibacakan kalam-kalam Allah. Arab Badui ini bingung. Karena tidak pernah mendengar Al-Quran, tidak pernah juga melihat Al-Quran seperti apa, tidak pernah membaca Quran, sama sekali tidak tahu Quran. Sehingga dia tanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala punya kalam, ya, punya firman yang dibaca manusia? Kata Asma'i, ya, inilah Al-Quran. Ini semua firman yang dibaca kita, ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Arab Badui ini takjub. Kok ada firman-firman Allah yang dibaca manusia begitu ya? Jadi kata Arab Badui ini, kalau begitu bacakan untukku satu firman Allah, biar aku senantiasa membacanya. Akhirnya Al-Asma'i membacakan surah Ad-Dhariyat. Ad-Dhariyati, Darwa dan begitu seterusnya. Sampai kepada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Ketika kemudian si Arab Badui ini mendengar kalimat wa fis sama'i rizqukum, dan di langit ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian, kata Arab Badui, hasbuk, cukup. Tiba-tiba kemudian dia ambil pedangnya, kemudian unta yang ditungganginya langsung disembelih, kemudian dipotong-potong, dikuliti, kemudian dia minta kepada Asma'i, tolong bagi-bagikan daging dan tulang-tulang ini kepada fuqara wal masakin, bantu saya, katanya. Langsung kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang lalang itu. Akhirnya habis. Setelah habis daging untanya, dia patahkan pedangnya, kemudian dikubur. Kemudian sambil berjalan dia membaca wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, sampai pergi. Dia baca terus ayat ini. Al-Asma'i ketika melihat hal ini takjub dia. Dia mengatakan, demi Allah, aku sudah 30 tahun lebih sering lewat dengan ayat ini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, tetapi tidak punya pengaruh seperti pengaruhnya Arab Badui ini, katanya. Dia baru baca satu kali Al-Quran, tidak pernah kenal Al-Quran. Itulah Al-Quran yang pernah dibaca. Tapi dia begitu yakin bahwa di langit itu ada rizki baginya dan apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Sampai dia sembelih itu, dia bagi-bagikan. Karena dia tidak takut bahwa rizkinya Allah tanggung. Itu maksudnya. Akhirnya beberapa tahun kemudian Al-Asma'i ini diajak haji oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Setelah 2 tahun 3 tahunan begitu, berangkat dari negerinya menuju Mekah. Ketika di Mekah, dia mendengar ada orang membaca wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dia kenal dengan suara itu kan itu. Lah, kok ada di sini dia, katanya. Orang Badui ini kok ada di sini? Pas didekati,
Betul, orang itu adalah orang yang diajarkan lafaz wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rizki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Dipanggil Arab Badui. Kemudian Arab Badui ini senang karena berjumpa dengan Al-Asma'i dan dia mengatakan, ya Asma'i, laqad wajadna ma wa'adana rabbuna. Ya Asma'i, yang dijanjikan Arab kami semua sudah aku rasakan. Semua yang dijanjikan Allah wa fis sama'i rizqukum itu betul-betul terjadi katanya. Kemudian dia mengatakan, ya Asma'i, kalau bisa berikan satu ayat lagi untukku katanya, biar aku amalkan. Akhirnya Al-Asma'i melanjutkan ayatnya. Ayat daripada wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, apa bunyinya? Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti yang kalian ucapkan. Tiba-tiba kemudian Arab Badui ini kaget. Ya. Dan mengatakan, ya Asma'i, siapa yang membuat Allah murka sehingga dia harus bersumpah katanya. Aku yakin, nggak perlu bersumpah dia. Kan lafadznya gini, seolah-olah Allah itu tidak yakin dengan yang diucapkan. Itu pemahaman Arab Badui. Ketika dia mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, tiba-tiba Allah menekan dengan sumpah. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kau ucapkan. Jadi seolah-olah khitabnya kepada Arab Badui. Arab Badui, ya Asma'i, siapa yang membuat Allah murka sehingga harus bersumpah katanya. Aku yakin dengan itu, tidak perlu bersumpah Allah itu katanya. Akhirnya kemudian dia pun ketakutan kepada Allah. Disangkanya Allah murka kepadanya. Karena dalam ayat itu ada sumpah masalahnya. Ya. Seolah-olah Allah murka. Dia mengatakan siapa yang membuat Allah murka gitu kan. Akhirnya dia pun terserang jantung. Dan mati seketika. Ya, ketika dia mengatakan seperti itu. Asma'i tertegun lagi. Masya Allah. Kok ada orang tidak pernah membaca Quran. Hanya mendengar sekali bacaan. Tapi pengaruhnya luar biasa. Itu maksudnya. Keyakinan kepada wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, itu bahwa di langit ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Coba kalau kita pahami ayat ini, teman. Tidak mungkin orang itu kemudian stres dengan rizki. Enggak mungkin stres dengan rizki. Kenapa? Karena qaddara fahada. Allah sudah takdirkan kok rizkinya. Dan maknanya di langit itu ada rizki kalian karena memang Allah Subhanahu wa taala ada di ketinggian di langit. Dialah yang ngasih rizki kepada kita. Dan rizki Allah Subhanahu wa taala itu dulu pernah saya jelaskan ada dua kan. Ada yang disebut dengan rizkun nazil, ada yang disebut dengan rizkun sha'id namanya ya. Ada rizki yang disebut nazil, rizki yang Allah turunkan kepada kita. Ada yang sifatnya sha'id, rizki Allah itu kita naikkan ke atas langit. Jadi ada yang turun dari langit, ada yang kita naikkan ke langit. Adapun rizki yang turun, ya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita tempati, itu semua rizki yang Allah berikan dari langit. Adapun rizki yang kita naikkan ke langit, itulah amal-amal soleh kita. Kalau kita bangun masjid nanti dibangun satu istana di sorga. Kalau kita membaca subhanallah bihamdihi, Allah satu tanam pokok kurma di sorga. Itulah amal soleh kita. Jadi rizki yang naik itu adalah rizki yang disimpan oleh kita, yang kelak kita rasakan kalau kita masuk sorga. Itu maksudnya. Atau lebih senangnya lagi mungkin bahasanya, rizki yang naik itu ada dalam masjid, rizki yang turun dari langit itu ada di luar masjid. Dahulu di zaman Rasul, ketika Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat pertama, dan jumlahnya 40 orang, dari sini madhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat Jumat itu harus 40 orang minimalnya. Karena pertama kali sholat Jumat itu jumlahnya 40. Di tengah-tengah Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Datang kafilah dagang. Ya dari Syam. Lah orang-orang ini yang sedang sholat, yang sedang mendengarkan khutbah bubar.
separohnya bubar. 20 orang keluar kemudian mengambil kafilah dagang karena takut dia tidak bisa beli, kehabisan dagangannya kan itu. Keluar dia yang 20 itu dari masjid. Ya. Dari sini juga kemudian ada mazhab yang mengatakan bahwa minimalnya sholat Jumat itu 20 karena yang 20-nya keluar mengejar jualan tadi karena ada kafilah dagang dari Syam. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kan. Turunkan ayat surah Al-Jum'ah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairu razikin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka pun berpaling darinya. Dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam kondisi engkau berkhutbah berdiri. Ya. Katakan ya Muhammad kepada mereka bahwa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik dibandingkan permainan perniagaan itu. Karena Allah sebaik-baik pemberi rizki. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur di sini. Yang lari mengejar rizki di luar masjid, ya, tidak lebih baik dibandingkan orang yang tetap ikut sholat Jumat bersama Nabi, gitu maksudnya. Dari sini menunjukkan bahwa rizki yang naik jauh lebih baik dibandingkan rizki yang turun. Walaupun kenyataannya kalau saya tanya dengan jujur, antum milih rizki yang naik apa rizki yang turun? Nggak mungkin antum bilang rizki yang naik. Buktinya sudah sedekah bakhil. Pasti antum milih rizki yang turun kan? Karena itu yang nampak. Mobilnya nampak, rumahnya nampak, uangnya nampak gitu ya. Maunya kita yang nampak-nampak saja. Adapun di sana di sorga itu kan macam cerita. Ya, nggak yakin. Ya. Sehingga karena nggak yakin itu walaupun antum nganggur ada masjid kerja bakti tidak mau datang juga antum ke situ. Katanya rizki yang naik lebih antum utamakan dibandingkan rizki yang turun. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Itulah karena apa? Manusia sudah dikuasai dengan dunia. Dan yang lebih hebat lagi dari kuasa Allah, qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan rizki dan memberikan petunjuk untuk mencari rizkinya. Ingat bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, kiri, kanan, atas, bawah, itu rizki bagi manusia secara umum. Kenapa Allah menciptakan langit? Untuk siapa? Untuk kita. Kenapa Allah ciptakan bumi? Untuk siapa? Untuk kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan bumi terhampar untuk siapa? Untuk kalian. Itu rizki. Bumi terhampar. Kita bisa berjalan di bumi. Itu rizki itu. Kemudian was-sama'i binaan. Was-sama'a binaan. Dan Allah jadikan langit sebagai bangunan atap bagi kita. Naungan bagi kita. Itu rizki juga. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan dari langit air. Air rizki juga. Kan gitu ya. Fa akhraja bihi minas thamarati. Dan Allah keluarkan dari bumi itu buah-buahan. Rizqan lakum. Itu semua rizki bagi kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini semuanya rizki bagi kita sebenarnya. Kalau seandainya ayam bisa bicara, pasti ayam akan ngomong, aku ini diciptakan untuk kau makan. Kalau seandainya kambing, sapi itu bisa bicara, maka mereka akan mengatakan seperti itu. Aku diciptakan itu untuk kalian makan sebenarnya. Kalau seandainya jeruk, durian, apalah namanya buah-buahan, rambutannya, kesemaknya, salaknya bisa bicara, pasti mereka akan mengatakan, aku ditumbuhkan Allah untuk kalian makan. Tapi kan mereka tidak bicara. Tapi itu kenyataannya kan seperti itu. Artinya bahwa manusia itu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seisi langit dan bumi itu sebenarnya untuk manusia. Saking mulianya manusia. Luar biasa itu ya. Taib asyrul muslimin yang dimuliakan kembali. Kemudian penafsiran yang berikutnya, qaddara fahada. Allah tentukan rizkinya, kemudian Allah berikan petunjuknya bagaimana cara mencari rizkinya. Terkadang ikhwan, ada makhluk yang Allah ciptakan, itu madarat bagi manusia. Contoh,
Allah menciptakan tikus, itu madarat bagi manusia. Tapi setelah itu Allah ciptakan kucing, maka tikus menjadi ketakutan dengan kucing kan gitu. Jadi saling takut-takutan tuh. Manusia takut sama tikus, tikus pula takut sama kucing. Ya. Artinya bahwa rizki kita diambil tikus. Tikus sendiri rizkinya kucing. Itulah qaddara fahada ya. Kadang-kadang Allah ciptakan ini untuk menjadi rizki ini pula menjadi rizki orang lain. Itu juga makna qaddara fahada. Bahkan yang luar biasa, kita lihat bahwa ada ulatnya. Ulat itu makan dedaunan, tapi kemudian menghasilkan sutra. Ada juga tawon umpamanya. Dia makan sembarang dari dedaunan bunga-bunga, tiba-tiba menghasilkan madu. Yang anehnya adalah bahwa tidak ada satu binatang yang bisa menggantikan posisi binatang yang lain. Semut disuruh mengeluarkan sutra tidak bisa, karena itu bukan pekerjaannya. Ya. Antum cari lalat, dikasih gula pun tidak akan keluar madu. Kan gitu ya. Artinya Allah sudah tentukan kadar rizkinya itu. Ya. Bahwa sebuah kaum ditentukan rizkinya dan tidak bisa dipindahkan ke kaum yang lainnya. Tidak bisa. Makanan juga begitu. Ada hewan tuh besar, seperti mamanya kambing, sapi. Dikasih makan daging dia tak mau. Karena itu bukan rizki dia. Yang maunya dia makan rumput saja. Harimau pula antum kasih rumput, yang nggak mau dia. Karena itu bukan rizkinya, dia maunya daging kan gitu ya. Jadi semua kadar-kadar rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini siapa yang menciptakan makhluk dengan beragam rizki itu kalau bukan Allah? Di sela Allah mengatakan, alladzi qaddara fahada. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa penyakit yang terkadang Allah takdirkan kepada seorang hamba. Ternyata di balik penyakit itu Allah takdirkan mampu mengobati penyakit yang lainnya. Allah turunkan penyakit, tapi justru penyakit ini dalam rangka untuk membunuh penyakit yang jauh lebih besar sebenarnya. Nah, contohnya apa nih Pak Jul? Contohnya bersin. Itu kan penyakit juga bersin itu. Tapi katanya bisa membersihkan lubang hidung dan kuman-kuman katanya. Yang lebih bahaya dibandingkan bersin itu sendiri. Bahkan sebagian batuk katanya, menurut ahli kesehatan itu, sebagian batuk, tidak semua ya, bukan batuk penyakit. Sebagian batuk itu kan influenza kan penyakit. Tapi rupanya itu pula kemudian untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di paru-paru juga. Yang lebih ganas kalau seandainya terjadi. Ya. Atau mungkin debu lah. Kan kita lihat ada debu itu. Ya. Antum tidak tahu dalam penelitian debu itu. Dia membunuh kuman-kuman di udara. Yang kalau seandainya kuman itu terkena manusia, itu menjadi penyakit yang sangat ganas sekali. Dibunuh oleh debu itu. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur takdir-takdir manusia itu, kadar-kadar manusia itu, sampai Allah ciptakan penyakit, bukan dilihat penyakitnya, justru dengan datang penyakit ini justru mengobati penyakit yang lebih besar gitu ya. Ya, karena sudah ditakdirkan dia seperti itu. Qaddara fahada. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rerumputan faja'alahu gutha'an ahwa. Lalu dijadikannya rerumputan itu kering kemudian menghitam. Al-mar'a itu artinya rumput yang sudah siap jadi, siap makan. Karena Quran itu membahasakan dengan 3 bahasa, harthun, zar'un, mar'ah gitu ya. Harthun menanam, zar'un kemudian mulai menani, kemudian mar'ah itu sudah tumbuh. Itu bahasa Arabnya seperti itu. Harthun, zar'un, mar'ah. Lah mar'ah ini, rerumputan, dedaunan dan yang semacamnya,
Ada yang memang hasil olah manusia. Seperti manusia tanam padi, tanam sayur gitu ya, bayam, kangkung dan yang semacamnya. Ada yang memang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tanpa harus tenaga manusia. Dan dua-duanya bisa dimakan. Manusia juga makan rumput, ya bukan jenis rumput yang dimakan kambing tentunya ya. Maksud rumput di sini ya bayam gitu ya. Kangkung itu kan jenis-jenis rumputan juga, mar'ah dalam bahasa Arabnya. Ya. Dan subhanallah, kita lihat bahwa tidak semua binatang juga makan rumput. Tidak semua binatang makan rumput. Ya. Tetapi kebanyakan binatang-binatang yang dimakan manusia, mereka makan rumput. Kambing makan rumput. Ya. Sempat kambing kayak harimau, ikhwan. Apa nggak susah hidupan? Siapa yang mau ternak kambing? Coba sempat kambing atau yang lebih besar sapi makan daging kayak harimau. Nggak ada orang ternak sapi kan. Bagaimana Allah berikan nikmat binatang-binatang ternak yang hidup sehari-hari bersama manusia itu. Ada kemiripan makan dengan kita. Ya, supaya kita mudah makan dagingnya. Sempat dia kayak harimau. Nggak ada yang makan daging sapi. Antum pun takut dimakan dia. Kan itu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, "Walladzi akhrajal mar'a", dialah yang menumbuhkan mar'a. Dialah yang menumbuhkan segala sesuatu itu yang menumbuhkan Allah. Segala sesuatu yang menciptakan Allah. Dia khalaq. Tumbuh itu menumbuhkan karena ada seorang dokter, orang yang sudah titel doktor di Amerika sana. Ya. Kita tahu bahwa dia mau eksperimen soal menetaskan telur di sebuah kotak, kemudian dikasih listrik dengan suhu sekian. Ya. Kita tahu bahwa lihat ayam ketika mengerami telur. Ayam ketika mengerami telur kan kadang-kadang dia ngerami, kadang-kadang dia pergi. Ya. Nanti dibalik tuh sama ayam telur itu, nggak dalam satu posisi kan. Nanti dibalik. Karena bawah itu biasanya makanan untuk yang di atas, makanya dibalik-balik. Jadilah dia ayam. Sehingga kemudian sang dokter ini, dia coba kemudian membuat eksperimen. Dibuatlah kotak dengan suhu seperti ayam mengerami telurnya, suhunya sekian. Dibuat. Dia tidak paham kalau ayam itu membolak-balikan telur. Dia biarin aja seperti itu. Akhirnya sudah lama tak jadi-jadi. Semua busuk telurnya. Semua busuk telurnya. Coba. Siapa yang ngajari ayam mengerami sehingga tidak ada yang mati? Semua netes. Ini dokter belajar. Dia sekolah namanya titelnya dokter. Artinya kan dari SD, SMP, SMA, S1, S2 dokter kan begitu kan. Dia tidak bisa menetaskan telur. Ayam tidak belajar SD, SMP, SMA. Tidak ada. Ya kan? Dokter ini lupa bahwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah. Itu dia lupa di situ. Bahwa yang menakdirkan, yang menciptakan, yang menumbuhkan itu Allah. Ya. Makanya ayam tidak belajar pun bisa dia menetaskan anak-anaknya walaupun dia tidak punya ilmu menurut ilmu manusia. Nah, itu yang harus dipahami. Bahwa walladzi akhrajal mar'a, yang dialah Allah yang mengeluarkan, yang menumbuhkan, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan segala jenis pepohonan yang ada di bumi. Kita harus pahami dan sebagai bentuk tauhid rububiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faja'alahu gutsa'an ahwa. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Maknanya kita disuruh belajar kepada rumputan. Manusia itu kurang lebih dengan rerumputan, dengan padi juga. Awalnya lemah dan diakhiri dengan kelemahan, gitu maksudnya ya. Lihat, padi itu lemah ketika kecil, diinjak mati. Tapi kalau sudah besar, sudah berbuah kan gitu kan. Walaupun diinjak agak mereng begitu, tetap saja dia tumbuh ke sana. Cuman nggak tegak saja kan itu, agak kuat ya. Tapi nanti kalau sudah panen, mulai menguning, kemudian menghitam, sudah rapuh, diterpa angin, terbang semuanya. Begitulah manusia. Diciptakan dalam posisi lemah, diakhiri dengan lemah. Tapi lemah pertama dicintai, lemah kedua dibenci. Kan itu ya.
Kalau masih bayi lemah, orang diciumnya, digendongnya gitu ya. Dinyanyiinnya. Coba kalau sudah tua lemahnya, yang ada didoakan kapan matinya kan. Gitu ya, sama-sama lemah tapi beda pelakuannya tuh. Ya. Intinya di sini bahwa di sini ada pelajaran faja'alahu gutsa'an ahwa, bahwa kehidupan rerumputan juga dijadikan pelajaran bahwa semua makhluk itu ada batas umurnya. Semua makhluk ada batas umurnya, apalagi manusia. Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in, bahwa umur usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan karena ada tamu juga ini. Ada bincang, antum jangan pulang dulu. Tapi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.